Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan, pertama kita harus tahu dulu apa itu definisinya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu benda, ya. Jadi bisa kita tuliskan bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu benda. Oke, ini dia. Nah, lalu sebagaimana dari definisinya, ya, berarti kan dia bagian dari suatu nilai lah, kita katakan seperti itu. Maka nanti bentuk umumnya harus mengikuti format A dibagi B seperti ini. Oke, dimana ya ini nanti sebagai pembilang, ini penyebut, ya. Nah, kemudian tadi kan ada definisinya yang menyatakan bagian dari suatu benda. Nah, jadi kalau misalnya ya, misalnya di sini ada saya gambarkan sebuah katakanlah Pizza Hut gitu ya, yang baru dibeli atau baru diorder gitu ya. Nah, lalu ini dibagi menjadi 8 bagian seperti ini. Nah, jadi dengan kata lain ya, yang dinyatakan pecahan itu adalah misalnya bagian yang ini akan kita berikan kepada seseorang ini. Nah, berarti kalau kita hitung sekarang dia ini kan tadinya dia 1, lalu kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu artinya satu bagian ini bernilai 1/8. Nah, jadi 1/8 itu tadilah yang dimaksud dengan pecahan, ya. Jadi seperti itu dia. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu nanti ada 3. Yang pertama itu pecahan biasa dan campuran. Oke. Nah, seperti apa mereka rupanya kan, ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan 1/6, ya, ini yang dimaksud dengan pecahan biasa. Oke, ini pecahan biasa. Lalu kalau nanti ada dituliskan 1/4, inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran. Mengapa disebut dia pecahan campuran? Pertama, yang ini angka 2 /adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Oke, sedangkan 1/4 ini, ya, itu adalah pecahan biasanya, ya, ini pecahan biasa.
Oke. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita ketahui pecahan campuran seperti itu, ya. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua. Pecahan yang kedua itu nanti adalah persen. Oke, ini nanti menggunakan tanda seperti ini, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pecahan persen, ya. Nah, lalu ya, bagaimana kalau kita mau menuliskannya dia? Ya, kalau kita mau menuliskannya, misal ya, misal 60%. Oke. Boleh misalnya 30%. Ini ada, atau ini nanti dia 45%. Nah, mengapa persen masuk dalam pecahan maksud saya mengapa persen masuk dalam bilangan pecahan? Karena ini nanti ya bisa kita rubah menjadi 60/100. Jadi persen itu maksudnya per 100, ya. Nah, terus kalau ini kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan dia, berarti nanti atas bawah kita bagilah dengan menggunakan faktor FPB-nya yang sama, ya. Nah, misalnya kalau langsung dia kita bagi dengan 20. Nah, kita bagi 20 atas bawah, berarti kan nanti ini hasilnya sama dengan 3/5. Oke. Nah, begitu juga dengan ini. Kan 30%. Ini nanti bisa dirubah menjadi 30/100 seperti ini. Ya. Nah, lalu kita bagi atas bawah ya dengan FPB yang sama. Nah, kalau kita bagi berarti nanti sama-sama kita bagi 10. Berarti hasilnya menjadi 3/10. Oke. Nah, yang terakhir ini. Yang terakhir ya, ini kita tulis menjadi 45/100 seperti ini. Nah, kalau kita merubah dia ke dalam bentuk pecahan, berarti ini atas bawah kita bagi dengan FPB yang sama. Oke. Nah, misal ya, kalau kita mau cari dia berapa FPB yang sama, kita bagi dengan 5. Oke, atas bawah kita bagi 5, berarti nanti hasilnya ini 9 dan yang ini 20. Ya, jadi 9/20. Itu kalau bentuk persen. Nah, ada lagi bentuk lain yaitu per mil. Ya, per mil. Diperhatikan cara penulisan per milnya itu nanti hampir sama dengan persen, tetapi tolong diperhatikan ada angka nolnya 2 di bawah, ya. Jadi ini kita ambil contoh 80 per mil misalnya, seperti ini dia. Nah, ini kok bisa masuk dalam bentuk pecahan? Ya, memang karena ini kan bisa kita rubah menjadi 80/1000. Oke. Nah, gampang-gampangnya ya, ini kita matikan dulu. Lalu kita sederhanakan, atas bawah kita bagi dengan 4. Oke. Nah, kalau kita bagi berarti nanti hasilnya ini 2. Oke. Dan ini 25. Jadi 80 per mil itu sama dengan 2/25, ya. Dan masuklah kita jenis pecahan yang terakhir, yaitu pecahan dalam bentuk desimal, ya.
Nah, pecahan dalam bentuk desimal itu pecahan desimal. Oke. Bentuk pecahan desimal itu langsung aja saya ambil contoh, misalnya 0,25. Oke. Lalu 0,30 ya. Atau saya ambil misalnya 0,15 ini. Inilah pecahan desimal. Nah, mengapa ini pecahan desimal juga termasuk ke dalam bentuk-bentuk atau jenis-jenis pecahan? Ya, karena ini bisa kita rubah menjadi pecahan dengan catatan ya. Caranya seperti ini. Ini 25, buat dia menjadi pembilang. Lalu koma, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti per 100. Seperti ini. Nah, lalu kita sederhanakan atas bawah. Atas bawah ya, kita cari FPB yang sama-sama kita bagi 25. Maka nanti hasil akhirnya itu 1/4. Nah, kemudian yang ini ya. Contoh yang kedua ini 30 jadi pembilang. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti nanti dia per 100. Lalu kita bagi atas bawah dengan FPB yang sama. Nah, FPB-nya ya sama-sama kita bagi 10. Nah, ini nanti hasil akhirnya 3/10. Oke. Dan yang terakhir ini 15 jadi pembilang. Kemudian ada berapa angka di belakang koma? Lihat nih, ada 2 angka, berarti nanti per 100. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan, atas bawah kita bagi dengan 5. Maka nanti hasilnya ini 3/20 seperti ini. Oke. Nah, ini kan kalau dia 2 angka di belakang koma. Gimana kalau 3? Ayo, misal ya, kita ambil contoh 0,125 dan 0,250. Ini kan pecahan desimal juga. Nah, mengapa dia bisa masuk sebagai pecahan? Lihat, ini kalau kita rubah bisa jadi sebuah pecahan. 125 itu menjadi pembilang. Kemudian perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? Ada 3, berarti per 1000. Nih. Oke. Nah, kemudian carilah FPB yang sama yang bisa membaginya atas bawah. Nah, kita ambil ya, kita bagi dengan 25. Oke. Nah, ini nanti akan kita peroleh bentuk pecahannya 125 bagi 25 berarti 5. Ya. Kemudian 1000 dibagi 25 berarti 40. Nah, coba lihat, masih bisa nggak ini disederhanakan lagi? Masih ya, masih bisa disederhanakan. Nah, cari FPB-nya lagi, atas bawah bagi 5 ya, ini. Lalu kita dapatlah bentuk pecahan yang sederhananya, yaitu 1/8 seperti ini ya. Oke. Nah, itu untuk 0,125. Sekarang untuk yang 0,250, 250 itu jadi pembilangnya. Nah,
Kemudian untuk penyebutnya tinggal kalian lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 3, berarti per 1000. Nah, jadi coba kita buat variasi yang lain. Ini 0 atas bawah kita coret mati. Lalu kita sederhanakan dengan menggunakan pembagian atas bawah pakai FPB yang sama. Sama-sama bagi 25. Oke, maka kita peroleh hasilnya ini 1/4. Ya, seperti itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda menjadi orang yang beruntung mendapatkan notifikasi pemberitahuan setiap ada video-video terbaru yang saya upload. Terima kasih.